Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita dengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Agustiono. Kepada Bapak Agus kami persilahkan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih buat kesempatan sore yang baik ini. Engkau telah memimpin jalannya acara pada saat sore hari ini. Dan tiba saatnya bagi kami akan mendengarkan pesan Tuhan kepada kami semua di hari yang berbahagia ini. Ya Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami semua boleh memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi tema pesan Natal kita pada sore hari ini, yang terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak, Ibu, dan saudaraku ini kasih Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Itulah tema Natal bersama kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, amat wajar dan manusiawi jika setiap kita mengharapkan kedamaian. Namun ironisnya Bapak Ibu, kita yang seringkali mencari damai, tapi kita justru malah menjadi perusak damai. Kita bukan lagi menjadi pencipta damai, kita malah menciptakan pertikaian. Kita menciptakan perselisihan, pertengkaran, peperangan. Semuanya itu justru kitalah yang membuatnya. Bapak, Ibu, kata damai sejahtera atau damai itu berasal dari bahasa Ibrani shalom. Ya, tadi kita sudah mendapatkan salam shalom. Shalom adalah kata yang dipakai untuk damai sejahtera. Kata yang sering kali kita pakai sebagai ucapan salam dan sapaan kepada seseorang. Bapak, Ibu, sebenarnya kata shalom itu bukan hanya sebuah sapaan. Kata shalom atau damai sejahtera bukanlah hanya sekedar ucapan, tetapi memiliki makna lebih dari itu. Ada 4 makna kata shalom atau kata damai sejahtera itu, Bapak, Ibu. Di antaranya adalah jika di sebuah negara, kendati di dalamnya ada perbedaan pandangan, baik itu politik, baik itu agama, tetapi ketika di dalamnya tidak ada gejolak, tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan yang mencolok, maka negara itu adalah negara dalam suasana shalom. Jika tanaman yang kita tanam, jika penghasilan para petani baik, hasil bisa dinikmati,
maka petani itu sedang mengalami masa syalum. Jika kita sedang bepergian jauh dan telah menyelesaikan perjalanan, pergi pulang dalam keadaan selamat, tak kurang satu apapun, maka kita sedang mengalami masa syalum. Akhirnya, jika ada dua kubu yang semula bertikai, namun dapat menyelesaikan pertikaian itu dengan baik, sehingga keduanya dapat berdamai kembali, maka mereka pun mengalami suasana syalum atau suasana damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suasana syalum atau suasana damai sejahtera adalah suasana yang benar-benar dibutuhkan dimanapun kita berada. Dibutuhkan di gereja kita, dibutuhkan di keluarga kita, di kehidupan pribadi kita masing-masing, bahkan di dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini. Namun demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi pembawa syalum itu? Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari ibu Tuhan kita Yesus Kristus yang melahirkan Maria. Dia adalah wanita yang benar-benar mengalami syalum, sehingga ketika dia menghadapi semua persoalan menjelang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dia menghadapi semuanya itu dengan tenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria atau nama Maria sebenarnya adalah nama yang artinya tidak terlalu baik. Ya, karena nama Maria itu dalam bahasa Ibrani artinya pahit. Ya, itu artinya pahit. Ia adalah saudara dari Elisabet, keturunan Imam Harun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria tidak selalu mengerti apa yang Tuhan buat di dalam kehidupannya. Namun demikian, Maria tetap taat menjalani semuanya itu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan di dalam pesan Natal pada sore hari ini mengenai Maria, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, Maria adalah seorang wanita yang reflektif, bukan seorang wanita yang reaktif. Maria adalah seorang wanita yang reflektif, yang merefleksikan segala peristiwa yang dia alami di dalam hatinya. Bukanlah seorang wanita yang reaktif, yang bereaksi terhadap segala sesuatu yang ada. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Bapak Ibu, salam malaikat itu kepada Maria memang mengagetkan, mendebarkan, sekaligus juga menakutkan. Salam yang disampaikan malaikat Gabriel itu kepada Maria benar-benar membuat Maria kaget, karena salam itu penuh dengan makna. Apakah salam itu adalah sebuah berkah yang akan Maria terima? Ataukah salam itu adalah sebuah penghukuman yang nanti akan dia terima? Maria tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia menerima salam itu, dia segera bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Maria memang terkejut dan mungkin juga takut, tetapi dia segera bisa menguasai diri dan bertanya di dalam hatinya. Dia tidak panik dengan keadaan yang ada.
Dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan merenungkannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika hati kita sudah dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Allah, maka kita akan bisa menghadapi semua persoalan seperti Maria. Milikilah hati yang penuh dengan damai, sejahtera, supaya kita bisa menguasai, menghadapi keadaan yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu, Maria adalah seorang wanita yang merenung. Dia biasa merenungkan apa yang dia terima di dalam hatinya. Ketika para gembala itu datang dan sujud menyembah bayi itu, dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kehamilannya yang ajaib dan kedatangan para gembala membuat Maria belum bisa memahami semua yang dia alami. Tetapi ketika dia menghadapi semuanya itu, Bapak Ibu, dia menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bahkan ketika Yesus berumur beberapa hari, pasangan ini membawa Yesus yang masih bayi itu ke dalam bait Allah. Di sana ada Simeon dan Hana menjumpai Maria, menatang bayi itu dan memuliakan Tuhan. Mereka berdua terheran-heran dan mereka masih belum memahami semuanya itu. Mereka masih menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mereka tidak panik dengan keadaan yang ada. Mereka tidak terkejut dengan keadaan yang ada, tetapi mereka menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dengan penuh iman dan kepasrahan kepada Tuhan. Jikalau seseorang hatinya tidak dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan, persoalan demi persoalan yang menimpa hidupnya bisa membuat kita panik. Tetapi ketika di dalam hati seseorang dipenuhi dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan, Bapak Ibu, maka kita akan bisa menghadapi semuanya itu. Membawa kepada perenungan pribadi, merenungkan di dalam hatinya dan melakukannya. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria adalah wanita yang penuh dengan penyerahan diri. Sementara Yusuf adalah pria yang sangat menguasai diri. Maria adalah wanita yang penuh dengan penyerahan diri, sementara suaminya Yusuf adalah pria yang sangat menguasai diri. Yusuf dan Maria adalah pasutri yang kompak. Yusuf dan Maria adalah pasangan suami istri yang cocok, sehati, belahan jiwa yang tak bisa dipisahkan. Pasangan suami istri yang saling melengkapi. Yang pria begitu menguasai keadaan, yang wanita begitu berserah kepada kehendak Tuhan. Maria berkata kepada orang yang datang kepadanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Begitulah Maria berujar. Ia rela mengikuti kehendak Tuhan tanpa mereka berdua sangat kompak, sehati melayani Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, ketika suasana hati seseorang sudah dipenuhi dengan shalom, ketika hati kita sudah dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka kita akan bisa menjadi seperti Maria yang merefleksikan semua peristiwa yang dia alami dan merenungkannya di dalam hatinya, yang bisa menerima semua keadaan dan menghadapinya dengan penuh penyerahan dan iman pada Tuhan, yang bisa bersama-sama membela, mendukung, mempersiapkan hati untuk kehadiran Sang Mesias di dalam kehidupannya. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang dipakai
untuk mempersiapkan jalan, bahkan mendidik dan membesarkan juru selamat untuk semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hadirkanlah Yesus di dalam diri kita pribadi, supaya ada suasana shalom di dalam hati kita. Hadirkanlah Yesus di dalam rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita ada damai sejahtera. Hadirkanlah Yesus di dalam pekerjaan kita, supaya di dalam pekerjaan kita ada suasana shalom. Hadirkanlah Yesus di dalam gereja kita, Bapak Ibu, supaya gereja kita ini ada suasana shalom. Dan hadirkanlah Yesus di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita ada suasana shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memiliki damai Kristus, kita akan dapat dengan tenang dan penuh penyerahan menghadapi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarkanlah di hari Natal ini, Dia Sang Immanuel, Dia yang menyertai kita, benar-benar berdiam di dalam hati kita. Berdiam di dalam rumah tangga kita yang mungkin ada persoalan. Berdiam di dalam pekerjaan kita. Diam di dalam batin kita yang mungkin hari ini ada gejolak. Supaya Dia boleh memberikan shalom dan damai sejahtera untuk kita semua. Immanuel, Allah bersama kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami sore hari ini. Biarkanlah firman-Mu pada sore hari ini boleh memberkati kami semua. Kami menyerahkan jalannya acara selanjutnya pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.